jumpa di Jelajah Kuliner bersama saya Cahyani Dean. Pemirsa, biasanya Indonesia ini kan mempunyai iklim panas dan juga dingin ya, hujan. Biasanya kalau misalnya lagi hujan gini, enaknya kita kuliner yang hangat-hangat. Salah satunya juga nih ada soto. Indonesia ini memiliki beragam soto dari berbagai daerah. Kami akan hadirkan beberapa pilihan rekomendasi soto dari berbagai daerah untuk Anda. Dan inilah liputannya untuk Anda. Soto menjadi salah satu kuliner Nusantara yang mudah ditemukan di berbagai daerah. Tentu masing-masing punya ciri khas disesuaikan dengan selera warga lokal. Di Jakarta punya soto Betawi yang legendaris milik Haji Maruf berdiri sejak 1940 silam. Resep otentik bertahan sejak dulu hingga generasi ketiga. Menggunakan rempah seperti jahe, sereh, lengkuas, dan daun salam sebagai bumbu dasar kuah. Sementara untuk memasak daging sapi, sang pemilik punya cara tersendiri agar daging lebih lezat saat disantap. Setelah direbus selama 3 hingga 4 jam, daging digoreng dalam minyak panas. Tuangkan kecap manis di atas daging. Tunggu hingga daging kecoklatan, lalu angkat. Yang menjadi ciri khas soto Betawi Haji Maruf, yaitu tidak menggunakan kentang dan sayuran. Hanya daging dan jeroan seperti paru, usus dan babat, ditambah emping, daun bawang dan bawang goreng disiram dengan kuah santan bercampur susu. Kalau misalkan soto Betawi sebenarnya kan khasnya itu jeroan aja. Hasilnya jeroan aja karena zaman dulu tuh daging itu kan mahal. Kalau cerita dari almarhum kakek sama orang tua gitu kan. Nah akhirnya sekarang tuh udah ada pakai campuran daging gitu. Dan bedanya kita mungkin kita nggak pakai kentang, sayur-sayuran tuh nggak pakai. Karena ya emang basicnya aslinya dari zaman dulu ya daging sama ya kuah santannya itu gitu. Awalnya itu kita hanya santan aja. Pas dari zaman almarhum kakek santan aja. Nah kakek cerita pas lagi dagang lagi rame-ramenya, kalau untuk meres santan lagi nggak memungkinkan. Akhirnya dia ke pasar, ditambahinlah kuah susu. Nah ternyata lebih gurih dan orang-orang lebih suka. Jadi itulah awal mulanya kenapa si soto Maruf ini menggunakan santan dan susu. Karena punya banyak pelanggan, tak heran soto Betawi Haji Maruf memiliki 3 cabang. Mereka selalu kembali demi merasakan kelezatan semangkuk soto Betawi. Bagi Anda yang ingin menikmati soto Betawi Haji Maruf, cukup membayar Rp45.000 untuk soto campur dan Rp48.000 untuk soto daging. Di samping itu juga untuk menunya juga ada yang santan dan ada yang bening gitu kan. Harganya juga nggak terlalu mahal lah, relatif lah itulah ya. Karena kan rasa atau ini kan tergantung daripada selera kan gitu kan. Kalau saya ini dari santannya itu beda ya. Jadi ada rasanya gimana ya, kayak semacam ada rasa-rasa susu gitulah. Gitu. Tapi saya nggak tahu ya itu pakai susu atau enggak deh. Atau santan murni saya nggak tahu. Itu aja. Campuran jalan. Ya seminggu ya nggak, paling ya 2 kali lah paling nggak lah gitu. Bergeser ke salah satu daerah penyangga Jakarta berjuluk Kota Hujan, Bogor, Jawa Barat, juga memiliki soto khas yaitu soto mie. Salah satu soto yang tersohor, soto mie Mang Ohim, hadir sejak 2005 lalu. Sejak pagi para pekerjanya sibuk di dapur mempersiapkan aneka bahan baku. Yang wajib tersaji dalam semangkuk soto mie ialah risol yang dipotong sedang, berisi bihun. Selain risol, ada pula mie kuning atau mie putih, daging, dan jeroan sapi seperti kikil dan urat, kol, tomat, seledri, bawang goreng, dan emping. Sementara untuk kuah, soto mie Mang Ohim berwarna bening. Hasil rebusan kaldu daging sapi yang dimasak selama 2,5 jam, lalu dicampur bumbu halus, seperti bawang merah dan bawang putih, kemiri, jahe, dan pala.
Agar lebih nikmat, saat hendak disajikan, kuah kaldu sapi ditambah kecap asin, cuka, dan sedikit penyedap. Yang ciri khasnya itu rissonya ya. Kalau di yang lain kan rissonya basah ya. Kalau di sini udah digoreng kering, udah dipotong-potong tuh. Jadi langsung disajiin aja gitu. Kalau untuk kuah masih sama aja, cuman ini kan yang kebanyakan yang lain makan agak-agak kemerah-merahan ya. Kalau sini mah bening, bener-bener bening itu kuahnya. Dalam satu hari, Sotomi Mang Ohim menghabiskan 15-25 kg daging sapi. Pelanggannya tak hanya datang dari kota Bogor saja, namun wisatawan berbagai daerah yang mampir untuk mencicipi cita rasa kuliner khas Bogor. Apalagi harga yang ditawarkan sangat ramah di kantong, Rp20.000 per porsi. Mungkin dari cita rasanya yang bikin beda. Cita rasanya setelah saya coba di beberapa tempat memang lebih ada rasa uniknya di sini. Sotomi juga pernah. Menurut saya memang sotominya di sini lebih enak dibanding tempat yang lain. Bila menilik asal-usul soto, Dekan Universitas Teknologi Pertanian Universitas Gajah Mada Yogyakarta, sekaligus salah satu pendiri Forum Komunikasi Kuliner Indonesia, Eni Harmayani menjelaskan, soto merujuk dari salah satu jenis makanan Tiongkok dalam dialek Hokkien disebut cauto, yang artinya jeroan dengan rempah-rempah. Di Indonesia, soto pertama kali dikenal di pesisir pantai utara Jawa pada abad 13. Diperkirakan sekitar 13 ya, abad 13. Ini baru tertulis itu di abad ke-19 ya. Maksudnya itu pun kan dari buku yang ditulis, buku kuliner dan gastronomi ditulis oleh bangsa Hindia Belanda itu tidak ada soto itu, padahal sudah tersebar di masyarakat ya. Mengapa? Karena diduga bahwa kan dibuatnya di awal itu kan dari jeroan ya, dari babat ya, usus sapi ya, dari babat itu, sehingga menurut mereka artinya itu hygiene-nya kurang, sehingga mereka tidak memasukkan itu sebagai masakan ya yang direkomendasikan, begitu ya maksudnya. Dalam perkembangannya, soto menyebar di seluruh Nusantara dan diadaptasi di banyak daerah dengan masing-masing ciri khas. Menurut Eni Harmayani, Indonesia kini memiliki 75 ragam soto tersebar di 22 daerah. Tanyain, soto yang mana gitu kan? Ada 75. Ya soto Indonesia, dan itu memang beragam gitu ya. Jadi kita nggak usah menyebut satu gitu ya. Tadi dengan berbagai justifikasi tadi, kalau mau yang representatif terbanyak memang soto ayam kaldu kuning gitu ya. Tetapi ya soto Indonesia, kita ada 75 ragam soto gitu ya. Dan itu soto menunjukkan diversity di dalam sebuah mangkok yang hangat gitu ya. Ya, dalam semangkuk kelezatan soto punya cerita, akulturasi dua kebudayaan hingga merajut kebinekaan antar daerah. Soto kini menjadi salah satu ikon Indonesia yang digemari berbagai lapisan masyarakat. Julie Horisman, Aris Sandi, Seto Pratomo, JPM TV. Terapi yang kami andalkan hanya sebuah energi positif dan cinta kasih terhadap sesama. Sudah berobat ke dokter beberapa kali, disarankan harus operasi. Dikasih terapi 3 kali dan saya jalani, baru 2 kali itu saya udah merasa enak, udah sembuh gitu. Tidak dengan bedah, dengan isim-isim, jampe-jampe, jauh dari hal-hal kemusyrikan itu. Datang dan cobalah Power of Soul. Saya yakin kalau kita betul-betul bermohon, insya Allah akan dijawab. Walau terus
Bermunculan kedai kopi kekinian, namun sebuah kedai kopi di kawasan Glodok, Jakarta Barat tak lekang oleh zaman. Berdiri sejak 1927, kedai kopi Taki masih terus didatangi pelanggan setia dari generasi ke generasi berkat cita rasa yang tak pernah berubah. Taki itu filosofinya adalah sederhana dan wibawa. Kawasan Glodok terkenal sebagai pecinanya Jakarta. Di sini banyak tempat legendaris, salah satunya kedai yang sohor di kalangan penikmat kopi. Di sebuah gang bernama Gloria inilah kedai kopi tertua di Jakarta berdiri. Letaknya memang tersembunyi, namun paling dicari para penikmat kopi. Ini dia kedai kopi Taki yang tak lekang oleh zaman. Hadir sejak 1927. Cita rasa kopi yang tak berubah membuat para pelanggan setia selalu datang dari generasi ke generasi. Beberapa pelanggan pertama kali mencicipi kopi Taki karena diajak orang tua mereka. Puluhan tahun setelahnya, mereka kembali ke kedai nyaris berusia 1 abad ini sambil mengenang masa kecil. Dari umur 16-17 apa? Iya, umur. Ya, emang kebiasaan sini ngumpul, kadang-kadang ada temen sini. Jadi saya sering kesini aja, ngopi sama nasi campur. Enggak berubah kopinya. Tempatnya sendiri juga udah heritage ya. Jadi menambah kesan seperti kita masuk ke masa lampau gitu. Dulu banget pernah sama orang tua saya, tapi itu udah dulu banget. Tapi yang sering tuh sudah dari tahun 2000-an. Kedai kopi Taki didirikan oleh seorang perantau asal Tiongkok, Leong Kui Chong pada 1927. Dahulu, kedai hanya sebuah warung tenda kaki 5 di kawasan Petak 9 yang menjual beragam makanan dan minuman seperti bubur kacang hijau, roti, teh, dan kopi. 1 tahun setelahnya, pada 1928, Leong Kui Chong memindahkan kedai kopi Taki ke gedung berarsitektur Belanda di Gang Gloria hingga saat ini. Kedai kopi Taki diteruskan generasi ketiga yaitu Latif Julus atau Ayau sejak 1976. Kini Latif Julus mewariskannya kepada sang anak Willy Julus yang telah mendirikan 2 cabang kedai kopi Taki di Jakarta. Awal 1927 dari tenda, itu sebenarnya nggak semua kopi. Sebenarnya dari teh pertama, dari teh ada lagi bubur kacang hijau. Terus baru orang meminta kopi, kita bikin kopi yang masih beli di pasar. Kopi masih sederhana, kita beli di pasar, kita seduhin. Makin tahun sudah kita lihat kopi di sini tuh kurang oke, jadi kita bikin kopi racikan sendiri. Dari persaingan memang cukup berat ya, tapi kita tetap konsisten dengan kopi yang kopi sederhana, kopi Lampung, gitu ya. Terus kita masaknya dengan cara diseduh, dimasak, dan diungkep dulu di satu panci yang besar gitu. Kita nggak pakai mesin, kita nggak pakai campuran sirup-sirup, nggak. Kita sederhana, kopi ya zamannya kopi tubruk dah. Di tengah bermunculannya kopi kekinian, pemilik kopi Taki tidak berniat menambah varian menu. Sejak dulu hanya tersedia kopi original dan kopi susu yang disajikan panas atau dingin. Segelas kopi original dihargai Rp20.000, sementara kopi susu Rp22.000. Untuk menikmati segelas kopi legendaris ini, Anda bisa datang ke kedai kopi Taki Gang Gloria, Glodok, Jakarta Barat, buka Senin hingga Minggu pukul 7 pagi hingga 2 siang. Seger banget, cuaca panas kayak gini memang lebih enak kalau nyeruput segelas es kopi susu Taki. Apalagi kopi ini legendaris banget.
Tunggu apa lagi ya? Langsung aja datang ke kawasan Glodok, Jakarta Barat. Yuli Horisman, Orisa Alfian, JPM TV, Jakarta. Dari Glodok, Jakarta Barat, pemirsa. Kali ini ada kari legendaris yang telah berdiri sejak 1973 di Gang Gloria. Kari lam masih diburu para penggemar setianya berkat cita rasa otentik yang dipertahankan dari generasi ke generasi. Jalan-jalan ke kawasan Glodok, Jakarta Barat tidak lengkap rasanya jika tidak kuliner. Di sini juga ada loh kuliner yang halal. Salah satunya adalah tempat yang akan saya datangin ini. Inilah sang legenda kari di Jakarta, Kari Lam. Terletak di ujung Gang Gloria, Jalan Pintu Besar Selatan 2, Glodok, Jakarta Barat. Pemiliknya Saiful Alam atau akrab disapa Akyong. Dia generasi kedua penerus usaha kari lam milik sang ayah Alam. Nama kari lam juga diambil dari nama panggilan sang ayah. Semangkuk kari lam berisi daging sapi atau daging ayam kampung, potongan kentang, lalu disiram dengan kuah santan bercampur susu. Lebih nikmat disantap dengan bihun atau nasi putih. Semua sebenarnya sama. Cuma mungkin ya kita kuahnya lebih bagus, kayaknya lebih mantep gitu lah. Gitu, nggak katakan kelewat medok, nggak katakan kelewat enteng, nggak sedang-sedang gitu. Jadi orang gampang cerna. Jadi saya punya kan santan campur susu, rempah-rempah kering ya, rempah-rempah sama bumbu basah. Ya bangsa itulah Laos, serai apa gitu. Dahulu, ayah Akyong memulai usaha kari lam di Medan, Sumatera Utara. Kemudian pada 1973, pindah ke kawasan Glodok hingga kini. Keahlian memasak kari lam diperoleh karena sejak kecil Akyong sering ikut sang ayah berdagang kari. Kini, walau sudah berusia 72 tahun, Akyong masih turun tangan sendiri meracik bumbu kari. Kita kan jaga, ya, jangan sampai kemunduran gitu. Kita cari majunya lagi, gimana supaya lebih bagus. Dia pertahankan cirinya itu, namun kasih maju lagi gitu. Kalau kita makan berasa itu kuahnya ya, wangi, nggak katakan medok lah ya. Kayak ada apa gitu, santan-santannya itu ya, supaya enak gitu. Bantu sih dari dulu juga ada yang bantu. Ya cuman kita pegang peranan kita lah gitu. Berkat resep yang dipertahankan turun-temurun, kari lam selalu punya penggemar setia dari generasi ke generasi. Aku udah lama sih langganan. Dia enak sih emang, makan dari zaman papanya dulu. Ayam, kari ayam. Ini karena pandemi sih udah jarang-jarang sih gitu loh. Kalau dulu sih paling sebulan 2 kali gitu. Kalau dia sih enak sih ya, nggak bisa diinin lah ya. Dari dulu emang begitu aja dari papanya, nggak pernah berubah, sama aja. Kari ayam. Semangkuk kari lam, sapi atau ayam kampung dijual Rp50.000. Bila menambahkan bihun atau nasi, Rp55.000 per porsi. Kari lam buka setiap hari pukul 8:30 pagi hingga 16 waktu Indonesia Barat.
Dagingnya empuk, kuahnya kaya akan rempah, maka tidak salah jika kari lam ini begitu legendaris dan masih dicari hingga saat ini. Bagi Anda yang penasaran dengan rasa kari lam, langsung aja datang ke kawasan Glodok, Jakarta Barat. Saya mau lanjut makan dulu. Dari Jakarta, Yuli Horisman, Sabdo Aji, Devri Novaldi, JPM TV. Bagi Anda yang suka kulineran seperti berada di Pulau Dewata Bali, Anda bisa mendatangi Cafe Bumi Aki Green yang berada di Karangtanjung, Kabupaten Pandeglang, Banten ke daftar kunjungan Anda. Di kafe ini menyuguhkan konsep seperti berada di Pulau Dewata Bali. Cafe outdoor dengan konsep menarik seperti menghadirkan kolaborasi nuansa Bali sedang menjadi favorit di kalangan anak muda. Cafe bernuansa Bali yang dinamakan Bumi Aki Green berlokasi di Jalan Gunung Karang, Desa Juhut, Kecamatan Karangtanjung, Kabupaten Pandeglang, Banten. Cafe Bumi Aki Green bernuansakan Bali dengan dibalut dekorasi khas Bali dan campuran makanan khas daerah Pandeglang. Menu andalan di cafe ini yakni nasi gonjleng dan menu Bali ayam betutu. Sementara untuk minumannya, es gula aren dan kopi gula aren menjadi unggulan di kafe ini. Kafe Bumi Aki Green yang dibuka sejak September 2021 ini menawarkan sensasi suasana ala Pulau Dewata Bali. Kafe ini didirikan pasangan suami istri Cepi Dian dan Reni Nur Amalia. Salah satu pemilik kafe, Reni Nur Amalia, mengatakan konsep tersebut kolaborasi antara Bali dan Sunda Pandeglang. Di Pandeglang sendiri belum ada kafe atau resto nuansa seperti di Bali. Konsepnya kita emang awalnya kolaborasi antara konsep ciri khas Banten, Pandeglang Banten sama Bali. Karena kenapa kita ngambil konsep Bali? Karena emang intinya biar ada perbedaan dari yang lain lah gitu. Terus emang tempat sama sarananya emang mendukung, udah view-nya udah kayak di Ubud Bali. Makanan kita angkat nasi gonjeleng, paket nasi gonjeleng ayam, ada ikan nila. Itu ciri khas Banten, Pandeglang Banten ya. Terus kita juga kolaborasi juga makanan dari ciri khas Bali, yaitu ayam betutu. Kita angkat juga, jadi biar berbarengan lah sama, ada konsep Balinya, ada konsep Pandeglangnya. Nuansa Bali menjadi kesan tersendiri bagi pengunjung untuk menikmati makanan maupun kopi yang disajikan di Bumi Aki Green. Selain itu, di Bumi Aki Green juga ada live musik untuk menambah kehangatan bagi para pengunjung. Yusef Kurnia, JPM TV, Pandeglang, Banten. Sebuah rumah makan dengan konsep suasana lawas dipadukan dengan hamparan sawah dan sungai bisa Anda temukan di Kabupaten Madiun. Pengunjung yang datang ke tempat ini bisa menikmati aneka hidangan lezat dipadukan dengan suasana seperti di desa. Seperti namanya, lesung kresek dihiasi dengan beragam lesung yang merupakan alat tradisional dalam proses pengolahan padi atau gabah tempo dulu. Lesung-lesung ini disulap menjadi meja makan yang cukup menarik. Tidak hanya lesung, lokasi makan ini juga miliki bangunan bekas kandang kerbau yang dialihfungsikan menjadi gazebo, lengkap dengan cikar dan kayu luku. Kental dengan suasana masa lalu, lesung kresek juga hadir dengan hamparan sawah serta aliran sungai catur. Konsep alam ini membuat pengunjung tidak hanya bisa menyantap hidangan, namun juga berfoto, bahkan bermain air. Pengelola juga menyiapkan aneka permainan bagi pengunjung anak. Untuk lesung kresek sendiri itu mengusung
konsep Java Fintech yang dimana mungkin kita lebih edukasi ke setiap customer yang datang ke sini untuk mengenalkan budaya-budaya Jawa lama yang sudah hilang. Ya, jadi kita kembalikan lagi ke sini yang dimana dari kayu, lesung atau mungkin cikar dan sebagainya ya kita kenalkan lagi ke customer-customer yang datang ke sini. Bagi pengunjung yang ingin kulineran, lokasi makan ini menyediakan olahan ikan gurami dan nila. Jika kangen minuman tradisional, pelanggan juga bisa memesan wedang uwuh, bandrek, dan bajigur. Sangat menarik karena kenapa? Di sini masih kental dengan kearifan Jawa, budaya Jawa, dan di sini masih kental dengan budaya lokal, yaitu meja yang terbuat dari lesung dan wahana-wahana, dan pokoknya fasilitasnya juga menarik dan pelayanan juga memuaskan. Rumah makan berkonsep kuno ini berlokasi di Desa Kresek, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Lokasinya berdekatan dengan lokasi wisata sejarah mengenang peristiwa 1948 Madiun, Monumen Kresek. Sehingga selain bisa kulineran, pengunjung juga bisa mampir belajar sejarah di wilayah Kresek. Tim Liputan JTV Madiun, Jawa Timur. Jika tadi ada sebuah tempat makan yang seperti suasana di desa, kali ini saya ajak Anda ke Serang, Banten. Di sana ada sebuah kafe yang jauh dari keramaian kota dan letaknya di pinggir hutan loh pemirsa. Langsung saja yuk kita lihat kafenya berikut ini. Aktivitas warga di perkotaan dibatasi oleh aturan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Sejumlah pertokoan dan kafe di kota Serang, Banten masih banyak yang tutup. Namun, salah satu kafe yang berlokasi jauh dari perkotaan, tepatnya di Kampung Salinggara, Kelurahan Sayar, Kecamatan Taktakan, Kota Serang, menjadi alternatif warga Kota Serang untuk sekedar ngopi atau menikmati makanan yang disediakan. Kafe ini jadi salah satu obat kejenuhan bagi warga Kota Serang. Tentu kafe ini menerapkan protokol kesehatan ketat. Pengunjung yang datang wajib mencuci tangan dan duduk dengan jarak cukup jauh antar pengunjung. Selain itu, harus memakai masker saat berbincang. Tempat ini menawarkan keasrian alam terbuka yang dikelilingi ribuan pohon. Kafe dengan luas 1.800 meter persegi ini kerap dikunjungi para penggemar olahraga lari dan pecinta goes sepeda. Biasanya mereka mampir di kafe untuk rehat dan melepas lelah sambil menikmati pemandangan. Adem, enak ya, serasa jauh dari kota, hiruk-pikuk kota itu ya, adem. Suasana ininya masih alami, pegunungannya masih alami, ada gitu. Walaupun tengah-tengah kan ini ya, dekat ke kota gitu. Teh, ini kan kafe di tengah hutan ya Teh. Di kota kan banyak, kenapa milih di sini Teh? Nah, itu dia, kita pengen nyari adem. Karena sudah bosan. Di sana. Pengelola kafe sengaja mendirikan tempat ini jauh dari hiruk-pikuk pusat Kota Serang, yaitu menyajikan nuansa alam terbuka sehingga aman dari polusi kendaraan bermotor. Tadi bahwa mungkin ada kebosanan orang di Serang khususnya gitu, kafe secara umum kan ada di keramaian gitu ya, yang kemudian kadang-kadang juga terganggu oleh bisingnya lalu lintas dan seterusnya. Nah kemudian saya agak berpikir bahwa ada banyak orang juga nampaknya gitu yang butuh tempat yang lebih sunyi dalam tanda kutip untuk bisa menikmati suasana yang lebih private gitu ya. Jadi kafe ini bisa dicapai dengan jarak 10 km dari alun-alun Kota Serang. Kafe ini beroperasi 3 hari dalam seminggu. Pada Jumat buka mulai jam 3 sore hingga jam 9 malam. Sabtu mulai dibuka jam 8 pagi hingga jam 9 malam, dan hari Minggu buka jam 8 pagi hingga jam 8 malam.
Menu makanan yang disajikan juga cukup variatif dan murah. Harga mengikuti kemampuan kantong anak muda. Hanya untuk villa pribadi dan kebetulan dilihat kesehariannya banyak yang bersepeda, jadi kita inisiatif buat buka warung kopi biasa awalnya gitu. Ternyata setelah saya jalankan, welcome dengan setelah ada bersepeda, lalu ke keluarga dan anak muda. Untuk kalian yang penat dengan kebisingan kota, kafe ini bisa menjadi rekomendasi untuk menghilangkan stres bekerja. Nikmati secangkir kopi sembari menghirup udara segar. Suhendi, JPM TV, Kota Serang, Banten. Kak wis meneng sih. Tirakat tuh. Sampeyan tirakat apa? Pol kudu tono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami ada di daerah Tuban, di Desa Sugiwaras, Kecamatan Rapak Jenu. Saya didampingi ibu-ibu sama mbahnya. Jadi mbak ini memiliki anak dengan gangguan jiwa, kurang lebih umurnya 49 tahun. Kayaknya rambutnya udah gimbal kayaknya ya. Namun mungkin untuk pengetahuan perawatan pasien dengan gangguan jiwa, mungkin loh ya, mbaknya nggak tahu bahwasannya pemerintah sekarang ini memberikan obat gratis. Jadi nanti kalau setelah kita tangani, yang pertama harus dilaporkan ke bidan desa. Bidan desa dilaporkan ke Puskesmas biar nanti ada injeksi teratur. Jadi kalau orang dengan gangguan jiwa kalau disuwuk tok, nggak bisa. Ya Pak RT ini pundi Pak RT ini? Ini Pak RT, saya tak ngobrol. Pak RT, jadi begini, ini orang dengan gangguan jiwa, nggak apa-apa, Pak. Di tempat saya ini ada 84 pasien. Ya, ini saran saja, saran saya sampaikan ke jenengan. Nanti saya datangin, ini nanti saya rawat segala macam, nanti tak tinggalin obat. Obat itu nanti sampai pakai 1 minggu. Nanti dilihat perkembangannya kayak apa. Bapak silakan lapor ke bidan desa. Bidan desa nanti lanjut ke Puskesmas. Jadi nanti ibu nanti ada pendampingan Keswa. Keswa itu pendampingan dari dinas kesehatan juga, namun khusus untuk urusan kesehatan jiwa. Biasanya satu desa itu satu biasanya. Atau satu Puskesmas itu ada berapa? Nah, nanti jenengan Pak nanya. Karena kalau disuwuk saja nggak bisa. Disuwuk itu kalau anak demam disuwuk ada yang sembuh, kalau enggak ya diobatin. Jadi suwuknya juga dimasukkan, doa mbak, bukan disuwuk, dikasih doa juga ya, injeksi dan obat juga ya. Nanti tak tinggalin obat, kalau memang bagus nanti dilanjutkan ya. Jadi nanti setelah dikasih minum obat nanti jangan konfirmasi ke bidan desa, Bu saya kok dikasih obat Pak Polisi ini bagus atau enggak. Kalau bagus nanti dilanjutkan. Kalau digabung dengan pasien tempat saya, mungkin nanti nunggu informasi dari saya udah punya nomor WA-nya Ibu ya. Kalau kelihatannya nanti ya 80, silakan masuk ya. Kalau 83 ditambahi, wah wel-welan nanti ya. Sekarang dilihat dulu ya. Ayo. Ibunya ngikut tak? Ikut Pak, nanti yang foto-foto udah mau ikut. Oh gitu. Ya. Iki luar biasa ya, seragam merah sama hijau. Pundi Pak? Jadi ya, orangnya itu agak ganas Pak. Orangnya agak ganas. Mas Adi, orangnya agak ganas loh, bahaya loh. Kasih rokok tadi kan itu udah mau. Lah iki sing ngancani sak meneh kok.
Oh, ini pantai Cemara, Pak ya? Oh, itu ya. Oh, Allahu Akbar, la ilaha illallah Rasulullah. Ini kalau orang banyak nanti berontak, enggak? Ya, berontak ya. Kalau pamilinya nggak apa-apa, Pak. Oh, ya sudah pamilinya dulu, baru saya. Ini pamilinya, Pak. Nah, ini. Loh, nggak apa-apa. Kayak rokok. Nggak apa-apa, sini, nih, sarung tangan ini. Langsung rokok. Rambutnya panjang. Wih, rambutnya. Nggak apa-apa. Nggak. Oh, lari. Si. Kak, wis meneng sih. Prosifa sudah terdaftar resmi di Badan POM dan memiliki sertifikat halal MUI, terbukti aman tanpa efek samping. Seminggu saya konsumsi rutin Prosifa, akhirnya bisa sembuh. Saya dulu sering mencoba produk-produk lain, tapi hasilnya tidak nyata seperti produk Prosifa ini. Ingin sehat? Minum Prosifa. Tanggul dengan ketinggian 8 meter ini rusak akibat terjangan banjir lahar hujan Gunung Semeru penggerebekan kedua kalinya di Kampung Narkoba Jalan Kunti, Semambiru, Surabaya. Total seberat 1 kilogram dengan uang ratusan juta rupiah. Atap kelasnya ambruk saat jam pelajaran berlangsung pada Sabtu siang kemarin. Penggerebekan ini dilakukan karena rumah yang ada di tengah pemukiman penduduk ini diindikasi sebagai tempat penampungan anjing untuk dikonsumsi. Pelakraan saiki yo ono nang pojok kampung dina Senin sampai Kemis. Ojo lali yo, Rek. Mantap suaranya. Yahut goyangannya. Stasiun dangdut digoyang sama Yahut. However, the Supreme Court immediately suspended the 3 judges after they were officially detained by the Attorney General's office. The war has displaced around 90% of Gaza's 2.3 million population. Hundreds of thousands are now living in tent camps along the coast. This was done to show solidarity and support for Baito State Elementary School for teacher Supriyani, who is currently on trial for alleged abuse against her student. Jenenge Pak sapa sih? Pak Kasmadi. Nama bapaknya siapa? Siapa? Pak Kasmadi Munawan. Lah iya, Pak Kasmadi. Jenengan pinarak, duduk dulu. Duduk. Ya, ayo. Ya. Ya, duduk. Kasmadi. Yuk, Kasmadi tirakat. Sampeyan tirakat apa? Iya, dulunya. Oh gitu ya.
Jadi ini Bapak ini dulunya memang pintar sekali. Gini loh Pak, masih remajanya itu dia kan sering dibombong sama teman-temannya gitu loh. Akhirnya dia ditantang sama teman-temannya. Ya enggak, gini dalam arti dibombong itu dia itu diajukan kepengen apa itu karaoke gitu ya. Itu dia langsung Pak, dia langsung maju gitu. Akhirnya dia itu diajak temennya itu ke Madura. Habis ke Madura kok gini. Pulang dari Madura kayak gini. Pulang dari Madura kayak gini. Langsung gitu. Usianya 40 sekitar 49 ya. Namanya sampean siapa? Sebentar. Namanya sampean siapa? Pak, jadi itu tadi yang saya omongkan ke jenengan. Saat ini kita rawat, nanti kita tinggalin obat. Mbak, ibunya suruh ambil air. Ya, saya minta tolong ibunya suruh ambil air, Mbak. Sik toh, ibunya suruh ambil air, terus suruh baca Fatihah 11 kali. Tiupkan ke air, nanti airnya dikasihkan ke saya ya. Ya. Jadi sementara begini, ya. Ini kan disaksikan pemuda desa ya. Saya potong rambutnya, nanti tak tinggali beberapa obat, silakan diminumkan. Habis itu nanti jenengan laporkan ke pihak bidan. Habis itu lanjut ke Puskesmas. Biasanya ke Puskesmas itu ke rumah sakit. Kalau tidak ada perkembangan, monggo jenengan kabarin saya. Masalahnya saya ini ngelatih pihak keluarga, ngelatih teman-teman semuanya. Seumpama nanti ada pasien kayak begini, yang pertama dilaporkan itu ke SWA, bidan desa, lanjut ke Puskesmas. Jadi orang-orang kayak begini Pak dapat injeksi suntikan sebulan sekali. Ya, nanti seumpama kok tidak ada perkembangan, nanti dikasih tahu obatnya ada yang bagus apa enggak. Ya, kalau memang tidak ada perkembangan jenengan kabarin saya. Kan enak toh? Nggih Pak? Karena semua itu perlu proses nggih. Nanti kalau misalkan seminggu 2 minggu tidak ada perkembangan, jenengan nanti ngomong ke saya, ya Bu ya. Kalau sudah dimandiin, sudah diminumkan air, ya minum obat, besok diinjeksi. Besok diinjeksi lo mendingan Mas. Ini pokoknya ini kalau sudah nanti dirawat seminggu nanti pelan-pelan diajak ngobrol nyambung. Pelan-pelan. Tapi harus ada peran aktif dari keluarga. Contohnya turun kono dijak turu melbu gitu. Ya Pak ya, 2 minggu tidak ada perkembangan, Ibu silakan konfirmasi ke saya ya. Saya cuma minta tolong gini Pak, kita ini tidak boleh melangkai dinas terkait. Bener enggak? Nanti kalau kita nanti dimarahin Pak. Ini kok langsung gini-gini enggak. Jadi nanti jangan laporkan ke desa ke Puskesmas, Puskesmas nanti ke rumah sakit, biasanya dirawat cuma maksimal 23 hari. Maksimal 23 hari. Lah nanti kalau memang tidak ada perubahan, Ibu ini suruh hubungi saya, nanti saya kesini lagi gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Ambil tangan ya. Minum. Ayo Didik. Ayo. Nah, nanti diminum lagi. Mbak, nanti dipakai di Mbak. Ini dimandikan di tempatnya siapa? Oh ya. Direktur. Bupati kenal Pak. Masa? Bupati ini gitu ban ya? Bupati ini Tuban siapa jenenge Mas? Nanti di Bapak Pimpinan jare ono. Bapak Pimpinan Pak Madi. Ayo duduk dulu. Ini nama Bapak. Ini atus. Silakan. Cik ngene lho, Nggo. Nah, tak tutupi. Ya, ayo Pak sama. Wis, sampean lungguh sik. Wis sampean lungguh sik. Cuk, ya salaman. Wis sampean ndelok. Iya lho, ayo, Dik. Dalam.
Terapi yang kami andalkan hanya sebuah energi positif dan cinta kasih terhadap sesama. Sudah berobat ke dokter beberapa kali, disarankan harus operasi. Dikasih terapi 3 kali, dan saya jalani. Baru 2 kali itu saya udah merasa enak, udah sembuh gitu. Tidak dengan bedah, dengan isim-isim, jampe-jampe, jauh dari hal-hal kemusyrikan itu. Datang dan cobalah pohon offshore. Saya yakin kalau kita betul-betul bermohon, insya Allah akan dijawab. Iya. Taman saya lah. Siapa nih? Terkadang yang lu ambil kayak nanti. Ayo waya lagi loh. Waya apa? Waya Semar Mesem. Dijamin ngakak Semar Mesem. Ben dino Minggu jam 18.00 nang JTV. Wis tonton gulu. Selamat. Jelas. Paketan ente. Pakai I. Nyo. Ya apa sih Ron? Paketanmu gak tau tek sih. Loh, kamu pasti gak tau melok kuistul Jaina. Nanti di ngopo? Nah, JTV Jumat Sabtu Minggu jam 6 sampai jam 8. Iling-ilingin ya. Pokok setiap Jumat Sabtu Minggu jam 6 sampai jam 8 nduk kuistul Jaina JTV 100% Jawa Timur. Entek manek paketannya. Iki pojok kampung nyopo reko maneh karo berita-berita poso Surabayaan sing kasil dikelompokno kru JTV saka pirang-pirang daerah nduk Jawa Timur. Geni semu blok gede ambek meratak cepot iki ngentekno bangunan gudang kaya nyimpen palet karo para dayo kudu desek-desekan kanggo oleh kurma gratis. Pihak sekolah ngomong banjir gelek kedadean nang mangsa rendeng. Tibake pemandangan alam Bromo ancen uapi. Upaya ngevakuasi loro ula piton gede sing mangkon nduk sak iterane Semeru kudu tetep waspada. Saya mau nanya, saya mau main ke rumahnya jenengan. Coba aku antarkan. Umai sampai nok ndi sih? Ayo, menengah ben diterno. Umai sampai ndi umai? Eling enggak umai? Ayo. Coba umai sampean ndi umai sampean? Umai sampean. Iki berarti duduk umai sampean. Duduk. Ayo, umai sampean ndi? Ayo umai sampean ndi tak cekeli. Jadi bapaknya itu biasanya tinggal di situ tuh. Nah, tinggal di situ di rumah. Itu rumah adiknya. Lah sebelahnya itu rumahnya ini namun sudah dijual. Nah, sekarang kita pulang. Nah, umai sampean ndi sih? Pak Purnomo. Dalem. Nggih, matur suwun. Nah, Mbak. Iling enggak umai? Deket Mbak Umai? Lumayan, tapi semenjak belum pernah pulang. Belum pernah pulang? Itu yang bekas rambutnya itu mau di... Oh aman, nggak usah dirambut aman. Ya. Nggak. Ini itu siapa jenenge? Siapa jenenge? Jenenge sapa? Jenenge sapa, Cak?
Eleng teraga. Siapa jenenge? Mak Tri. Siapa jenenge kok oke-oke? Wah, mangga di. Ya, ayo, wis. Apa-apa, Bos? Di omah sampean. Kita antar pulang ke rumahnya. Mas Agus, ada dangdut. Yo, santai, Bos. Amin. Iya, makin ero gak ya? Ero. Oh, ero. Mulai ya iki ya. Mulai Pak ya. Ini kita akan coba daya ingatnya Pak Kasmadi. Dia pulang ke rumah 17 tahun enggak pulang ke rumah, nanti kita lihat. Ini dah Bu. Ini dah. Omai sampean di? Ora pala Bu. Enggak Bu, enggak. Omai sampean apa apa ora? Ndi omahe? Lain. Iki apa iki? Ruko ya klo ya. Jam laku ya kamu. Harus hafal rumahnya. Kalau nggak hafal nanti nggak diantar pulang. Ya Bu ya. Harus hafal. Ayo coba. Lah apa gak tau mulai sampean? Mana gak di. Gila. Ndi omahe sampean ndi? Yo iki dalane. Ayo meneng ae omahe sampean ndi? Yang bener. Nomor cetek hijau Pak. Klone Pak, klone. Oh, klone. Loh, iki lho omahe. Omahe sampean? Masa apa mulai dulu? Bu, sakno ibu omahe ya. Pak. Rumah sampean sing ndi? Oh, lain iki ya omahe sampean sing ndi? Rusifa sudah terdaftar resmi di Badan POM dan memiliki sertifikat halal MUI, terbukti aman tanpa efek samping. Seminggu saya konsumsi rutin Frusifa, akhirnya bisa sembuh. Saya dulu sering mencoba produk-produk lain, tapi hasilnya tidak nyata seperti produk Frusifa ini. Ingin sehat? Minum Frusifa. Mantap suaranya. Yahut goyangannya. Stasiun dangdut digoyang sama Yahut. Ketemu maneh karo topik monyong nang acara gak cuma cangkuran gareng. Karena itu milik masyarakat banyak, berarti yang memanfaatkan dan yang memperoleh keuntungan adalah masyarakat banyak. Sustainability tulisan data-data yang terkait dengan alas hak. Tapi kan kadang-kadang kepingin iki cepet-cepetan tutup sampai di rumah dengan selamat itu. Jadi saya lihatnya sisi positif saja. Ojo pindah channel tetap dengan acara gak cuma cangkuran gareng cerdas berkualitas yo. Cindy. Nomor 1, coba. Saiki wayahe lur. Oh, nomor loro. Yuk, nonton pojok kampung. Oke, nomor 3. Beritane wong Jawa Timur.
Dari 150 kali gempa tersebut, 2 diantaranya memiliki kekuatan signifikan. Selama ini pabrik rumahan tersebut memproduksi arak jenis Trobas tanpa izin. Untuk keripik singkong dan jagung ini sangat murah meriah. 5 kapal penumpang ini diberangkatkan secara bergiliran sejak pagi hingga petang. Para tersangka memalsukan beras SPHP yang dikemas menjadi beras premium. Dugaan sementara kebakaran dipicu oleh korsleting kelistrikan mobil. Saksikan Jatim Awan hanya di JTV. Ibu sampean sing ndi, ibu sampean sing ndi? Ibu endi? Ibu sampean sing ndi? Salaman ibu ndi, ibu salaman. Alhamdulillah. Cium tangannya lho. Dicium tangannya, digabyuk lho. Nah, gini iki wong tua anak ya. Iki wong tua iki. Kare wong loro ya. Iki wong tua anak iki ya. Turu wae ya. Alhamdulillah. Mlebu. Mlebu. Ayo mlebu, masuk. Mas, ayo masuk. Ke rumahnya mana sampean ayo? Ibunya digandeng. Iki ditinggal lho rokok Pak. Ibunya digandeng dhisik. Sampean masuk rumah dulu loh, ayo masuk rumah sama saya. Mas. Bismillahirrahmanirrahim. 28 tahun enggak pulang, Bu. Masya Allah. Ayo, sini, Mas. Iki omahe sampean. Ya. Nah, sampean nunggu sih. Sampean nunggu. Ya. Sampean nunggu ya. Bu, air minumnya tadi mana? Ini. Ya. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Sampean diem ya. Diem. Coba tutup matanya. Merem. Nah, sing suwe, merem sing suwe. Bismillahirrahmanirrahim. Tangani dolok. Ya, iki omahe sampean. Di timku tadi mana? Iki omahe sampean ya. Kira Bu. Ya, sini Bu. Sini. Oke, selamat. Ya, sini. Nah, sampean duduk sama ibunya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke. Ya, wes ya. Oke, kerja. Oke. Kaget gitu. Tetap kaget. Oke. Sampean salaman karo sapa? Ibuke sampean ndi sih? Coba tak takoki. Ibuke sampean ndi? Make sampean ndi make? Make sampean ndi make? Iki sebelah iki sapa iki? Coba sampean delok iku sapa iku? Sampean delok iki sapa iki? Oh, ya enggak. Lho sapa? Mak kamu dure, gila Mas Sartono. Terus kalau misalkan sudah pulang gini, dia jalan ke sana lagi? Iya. Enggak tahu, soalnya belum pernah. Oh, belum pernah pulang. Ya, belum pulang. Terus yang dampingin cuma berdua tok. Ya, Mbak, jadi nanti gini ya. Nanti obatnya itu ini kan ngalai selama seminggu tok, Mas. Sampean kalau obat itu masuk selama 1 minggu, insya Allah pelan-pelan nanti lah kondisinya bagus. Karena selama ini bapak ini tidak pernah kena obat medis sama sekali. Gak boleh, ini dibawa ke orang pinter itu dokter itu orang pinter. Ya Pak ya. Kalau memang nanti 2 minggu tidak ada kabar, tidak ada perkembangan bagus, nanti ibu itu tadi suruh hubungin saya. Namun saran saya ke Pak RT tadi, Pak siapa ini? Asmadi. Pak Kasmadi ini harus tetap dilaporkan ke bidan desa. Bidan desa nanti dapat obat. Kalau tidak dapat obat nanti dapat injeksi suntik setiap bulan sekali. Nanti kalau sudah disuntik setiap bulan sekali, dia sudah nggak ngalor ngidul di rumah terus. Sampean buktikan omongan saya. Ya,
Kalau memang mbahnya ini orang berbuat baik itu tidak harus sedekah di masjid, Bu. Masjidnya besar-besar, tinggi-tinggi. Ya, namun kalau tetangganya ada yang susah, yang belum makan, itu yang lebih diutamakan. Iya. Iya, sedekah itu tidak harus kita ngasih ke masjid, enggak. Tidak harus bangun masjid, enggak. Besar-besaran masjid percuma kalau nggak ada yang sholat. Nggih, ini dibawa 2 minggu lagi, insya Allah saya lakukan kunjungan yang kedua. 2 minggu lagi. 2 minggu, ya. 2 minggu lagi saya akan ke sini. Kunjungan, namun sebelum saya ke sini harus dilaporkan ke bidan desa. Iya, enggak boleh, nanti enggak boleh melangkai, Pak, ya. Kadang gini terus kok saya dikasih obat kayak begini, Bu. Nanti saya bawakan. Jadi nanti 2 minggu saya ke sini saya lihat. Oh, kelihatannya kok kayak begini. Jadi ditambahin obat apa? Nanti tak tambahin lagi obatnya, nggih, Pak, nggih. Sihat nggih, Pak? Nggih, sihat. Ya. Duh, kalau keluar enggak? Kalau keluar ditutup dulu. Saya cuma minta waktu dia minum obat 3 hari aja, dia sudah jauh berubahnya, jauh. Habis ini ditungguin sampai dia tidur, Pak. Ah, nanti tidur, kalau sudah tidur udah enak. Oh, ya, aku paling pergawe ya. Habis ini lo tidur Bapak ini, ya Pak ya. Saya pulang paling setengah jam lagi tidur sudah. Ya. Jauh sama saya rumah ini. Jadi Mas Ahmadi ini tinggal sama ibunya. Jadi tanahnya banyak tanahnya, namun habis kejual. Ya, semuanya ini rencana Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan benar-benar diberikan jodoh kesembuhan nggih Pak nggih. Nih banyak tetangganya yang akan ikut mendoakan ya Pak ya. Insya Allah 2 minggu lagi panjang umur kita ketemu lagi di sini ya. Nggih, Pak. Sihat ya? Sihat Pak ya? Ibu sampean sing ndi sih Pak? Ibu sampean sing ndi? Coba mae sampean ndi? Mae sampean ku sing ndi? Sing ndi mae sampean? Mae sampean ndi mae? Mae. Ndi mae sampean ndi mae? Iya, masalahnya 28 tahun ya. Nggak apa-apa ya. Sudah, yuk. Mbak, itu tadi ya. Bener-bener sehat, Mbak. Karena kan nggak pernah kena obat. Nah, lain kalau sudah kena obat, nggak sembuh-sembuh itu lain. Ini nanti enakan. 2 minggu lagi saya ke sini. Namun harus dilaporkan ke bidan desa ya, Bu ya. Nanti biar nggih. Biar nanti enak. Oh, ini kok masuk ke wilayahnya orang nyelonong gitu, Mas? Ayo. Terima kasih, Pak. Nggih.